Cara kerja sistem ACG. Di video ini bakal saya kasih penjelasan sedikit karena ada pertanyaan kemarin belum detail gitu, belum rinci mungkin ya. Saya udah jawab sebenarnya di kolom komentar. Jadi pertanyaannya begini, apa sih Bang problem solvingnya, kenapa si starternya nggak bisa nyala? Jadi sistem ACG ini buat starter ya. Kita pakai bahasa umum aja, nggak pakai bahasa terlalu tinggi karena mungkin sulit dicerna gitu. Nggak semuanya bisa mengerti gitu. Kita pakai bahasa yang umum aja, yang awam-awam aja gitu. Jangan pakai bahasa yang tinggi. Jadi intinya kan kalau problem solving itu keunggulan gitu, dan kekurangannya untuk starter yang pakai sistem ACG ini, atau bisa lebih mudah lagi dipahami starter yang nggak pakai dinamo lah begitu ya. Ini saya di sini ada contoh, langsung ada spool dan sensor CKP-nya. Jadi saya mau kasih lihat langsung. Ini kita pakai kamera belakang dulu ya, biar lebih mudah. Saya kasih penjelasannya secara rinci, tapi sesingkat mungkin supaya mudah dipahamin gitu aja. Ini di hadapan kita sekarang udah ada spool dan sensor CKP. Ini sepasang ya, satu paket. Jadi starter untuk motor yang udah pakai sistem ACG atau yang tidak pakai dinamo, dia yang menggerakkan starternya dari spool ini. Dari mana perjalanannya? Ini saya kasih rincian sesingkat mungkin ya, supaya mudah dipahamin aja. Kita pakai bahasa umum. Pertama dari aki dulu. Arus aki bakal masuk nanti ke sekring-sekring ini. Makanya di video sebelumnya saya penjelaskan pengecekan jalur sekring. Nah, terus dilanjutkan masuk ke kontak dan dibalikan lagi ke relay sini. Makanya relay juga harus dicek untuk pengecekan jalur starter ya, kelistrikannya. Dan dari aki ini juga dibagi ke bagian ECM. Dibagi ke ECM. ECM kepanjangan dari Electric Control Module. Jadi yang mengontrol kendaraan ini ECM atau otaknya lah gitu. Nah, setelah arus yang masuk, arus listrik yang masuk ke ECM bakal dibagi lagi ke area spool sini. Ini spool nih, adanya di sini. Nah, setelah masuk, kita waktu pas tekan starter, tombol starter dan menekan switch rem, handle rem, masuk, kita tekan tombol starter, bakal menggerakkan fungsi dari starter tersebut yang ada di spool ini. Melalui mana? Yes, ini sensor CKP ini. Nah, atau soket 3 fase disebutnya ya, 3 phase gitu. Setelah masuk, seharusnya si magnet bakal menerima sinyal bahwa ada arus listrik yang sudah masuk ke area spool. Tapi karena posisi si spool ini di sini udah kotor semua, tertutup debu, terlalu banyak debu menggumpal, jadi menjadi kayak seperti tanah ya, seperti tanah. Jadi terlalu banyak, akhirnya apa? Arus listrik yang masuk ke spool, ke sensor CKP juga, dia bakal terhambat begitu. Akhirnya si magnet nggak bisa bergerak. Peralihan itu disebut juga, kalau bahasa bakunya mungkin ya, itu peralihan menjadi sinyal elektromagnet gitu. Tapi karena banyaknya gumpalan tadi, nggak bisa menggerakkan si magnet untuk berputar gitu. Akhirnya motor tidak bisa menyala starternya. Tapi waktu diengkol bisa begitu teman-teman. Dari kasus ini yang bisa saya jelaskan masalah starter. Jadi problemnya, yang ditanyakan problem solving. Jadi problem solvingnya itu minusnya kalau seandainya ini spool udah terlalu banyak kotoran, ya akhirnya nggak bisa memfungsikan starter tersebut gitu. Nah, tapi kalau untuk kelebihannya atau keunggulannya, otomatis yang pertama irit BBM, yang kedua irit daya listrik, yang ketiga suara lebih halus starternya, nggak kasar seperti dinamo. Begitu teman-teman. Jadi sekian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Ini saya rangkum lagi sedikit, balik lagi kita ulas.
arus listrik yang dari aki masuk ke ECM. Setelah masuk ke ECM, masuk lagi ke spool. Setelah masuk ke spool, seharusnya itu bisa terbaca sinyalnya bahwa ada arus listrik yang masuk oleh magnet. Akhirnya bisa menggerakkan si magnet. Tapi ternyata arusnya terhambat, akhirnya nggak bisa menggerakkan si magnet karena terlalu banyak gumpalan tanah tadi. Jadi arus listrik yang udah masuk ke dalam spool itu terhambat. Begitu teman-teman. Ini kita pakai bahasa yang umum aja supaya lebih mudah dicerna gitu. Terus juga sesimpel mungkin, sesingkat mungkin yang bisa saya jelasin. Untuk itu sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya bukan menggurui atau sok mengajari, tapi itu pengetahuan saya yang sedikit gitu, yang masih banyak kurang. Saya juga masih belajar, masih awam. Mudah-mudahan bisa ditepahamin teman-teman masalah sistem ACG starter ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari bengkel JB Motor.